pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, tetap percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Mari beri yang terbaik, pujian yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Dia Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidup kami sedetik pun. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih.
merasakan kedahsyatan Tuhan. Kami sudah mengalami perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Pagi hari ini kami bawa korban pujian sebagai ucapan syukur kami buat Allah kami yang dahsyat, Allah yang hebat, tiada bandingannya, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Kami sembah Jesus. Hati kami melimpah dengan syukur, hati kami melimpah dengan pujian kepadamu. Mulut kami memuji, menyembahmu, mengaku Engkau Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sungguh dahsyat Kau Tuhan, sungguh hebat. Haleluya. Ada Allah selain Allah kami, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal selama-lamanya. Kami berjalan dalam rancangan Tuhan dan kami percaya tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Tidak ada jalan yang tidak terbuka saat kami datang menyembah Engkau, saat kami datang percaya kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
Tuhan yang selalu menolong kami. Saat kami ada dalam lembah kekelaman, biar ajar hidup kami, ajar mulut kami terus bersyukur dan berkata, Tuhan kami baik dalam segala keadaan. Tuhan kami selalu baik, tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kami Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, terus bersyukur kepada Tuhan.
tidak pernah berubah. Janji-janji-Mu selalu ditepati, digenapi bagi kami Tuhan. Kami berjalan sesuai kehendak-Mu, sesuai rancangan-Mu yang mulia Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan kami. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dalam segala keadaan, Tuhan kami tidak pernah berubah. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku.
kebaikan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Pagi hari ini kami akan berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Ruth Parmenas akan bawa kita dalam doa. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik, Tuhan yang selalu memperhatikan keperluan kami, Tuhan yang selalu menolong kami di saat kami berseru, di saat kami memanggil nama-Mu. Dan Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kalau hari ini kami ada di waktu ini Tuhan, untuk kami dapat menyembah Engkau, untuk kami dapat bersekutu dekat dengan Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Kami menikmati anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami tinggal dekat dengan Tuhan, maka hidup kami akan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, oh Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan bagi kami, setiap kesembuhan yang Tuhan berikan buat kami, setiap pemulihan yang Tuhan berikan buat kami, setiap jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini duduk diam di kaki Tuhan, yang pagi hari ini datang sujud menyembah kepada Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan hati yang berat, mungkin ada yang datang dengan masalah, mungkin ada yang datang dengan tubuh yang tidak sehat. Tetapi Tuhan, kami percaya ada kuasa dalam pujian dan penyembahan, karena disitulah Engkau hadir. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, Engkau yang menyediakan jalan keluar bagi kami, Engkau yang mencukupkan kebutuhan kami, Engkau yang tahu setiap keperluan kami, dan Engkau menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Tuhan menolong pemerintahan Indonesia yang ada dalam mengatasi setiap masalah yang ada Tuhan. Masalah pandemi, masalah bencana alam. Tuhan, biarlah pemimpin-pemimpin kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan, untuk memberikan jalan keluar, mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa kami yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini ke dalam perlindungan Tuhan. Biar Tuhan yang menjagai kami, bahkan bukan hanya hari ini, tetapi sepanjang hari, di hari-hari yang akan datang, sepanjang minggu ini. Kami percaya kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena kami tahu ketika Kau ada berjalan bersama dengan kami aman. Kami ada dalam hadirat-Mu, maka kami akan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan setiap pekerjaan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Anak-anak muda yang masih sekolah, Tuhan juga menolong. Berikan kesehatan untuk jemaat Tuhan yang ada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam masalah Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Bahkan mungkin ada dalam keluarga-keluarga yang mulai jauh daripada Tuhan. Kembalikan kasih mula-mula itu Tuhan. Kembalikan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau awali pagi hari ini. Kami mau awali hidup kami dengan kami mendengar suara-Mu Tuhan. Urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di hadirat Tuhan di awal minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang baik terus bersama. Dan saya berdoa supaya Anda semakin cinta Tuhan, semakin dekat kepada Dia. Kita melanjutkan buku Deeper 2.0x ini. Sekali lagi buat Anda yang belum dapat bukunya, hubungi nomor WA gereja untuk mendapatkan, supaya Anda bisa mengikuti. Ya. Nah, kita sudah sampai di halaman 26.
Di Diper 2 ini kita belajar bagaimana sikap menghadapi badai. Dan kita sampai pada tema comeback from setback. Kembali dari keterbelakangan. Di halaman 26 bagian bawah ada tentang turn back atau berbalik. Ada statement, if you turn back from God, you will be set back. Kalau kamu berpaling dari Tuhan, kamu akan mengalami kemunduran. Ketika Anda lari dari Tuhan, Anda menjauh dari Tuhan, hidupmu pasti akan mundur. Anda akan mengalami hal yang tidak baik. Turn back-nya kalau turn back dari Tuhan, Anda akan set back. Tapi sebaliknya, if you turn back to God, you will become back. Kalau kamu berbalik, turn back kepada Tuhan, kamu akan mengalami comeback, pemulihan. Apakah saudara ingin hidupmu comeback kembali? Yang pernah jatuh, kemarin hari Minggu saya bicara tentang bounce back, tentang kembali lagi. Anda sudah dilemparkan jatuh, tapi ini waktunya untuk bangkit kembali, naik kembali. Bisnismu sudah jatuh, ini waktunya naik kembali. Rumah tanggamu sudah gagal, tapi dibangun kembali. Mungkin kesehatanmu sudah turun kemarin, tapi maukah Anda kembali lagi? Dan caranya adalah mulai dengan kembali kepada Tuhan. Come back, turn back. Arahkan hidupmu lagi kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 30 ayat 2 dan 3, halaman 27 berkata, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Tuhan mau memulihkan, dan sebagai anak Tuhan kita percaya ada kuasa dalam Tuhan, kuasa untuk membalikkan keadaan, kuasa untuk memulihkan. Tetapi syarat yang Tuhan minta adalah berbalik. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan, mendengarkan suaranya, lakukan perintahnya, baru kemudian Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Apakah Anda mau hidupmu dipulihkan? Apakah Anda mau tahun ini juga engkau mengalami naik level, bahkan seperti Ayub dipulihkan 2 kali lipat, seperti Simon Petrus yang sudah menyangkal 3 kali, tapi dipulihkan menjadi pemimpin atas jemaat? Apakah Anda mau dipulihkan seperti Musa yang sudah lari dari Mesir, tapi dipulihkan menjadi pemimpin? Seperti Yusuf yang sudah difitnah masuk penjara, tapi dipulihkan menjadi pemimpin atas Mesir. Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan, untuk memulihkan. Tapi satu yang Tuhan minta, ayo balik kepada Tuhan. Ayo balik. Ayo turn back. Turn back. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bukankah hari-hari ini sedang ada sampar, sedang ada wabah penyakit di antara kita? Ada pandemi. Bukankah hari-hari ini sedang ada krisis melanda, sedang ada masalah terjadi? Tuhan punya kuasa untuk membalikkan keadaan. Tapi yang Tuhan minta,
kita harus merendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ayo saudara, turn back, kembali kepada Tuhan. Kalau Anda mau hidupmu dipulihkan, berbalik. Seperti si anak bungsu yang sudah menghabiskan harta bapaknya sampai jatuh melarat. Kapan dia dipulihkan? Saat dia mau kembali. Saya berdoa buat bapak, ibu, saudaraku yang sedang terkena imbas dari pandemi ini. Hidupmu sedang hancur, maka jalan keluarnya adalah berbalik kepada Tuhan, merendahkan diri, berbalik, minta pengampunan, minta pertolongan. Ayat 14 tadi berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Jadi mari kita mulai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Next slide berikutnya. Di halaman 27 ada angka kres 1 bagian kosong. Anda bisa tulis di situ merendahkan diri. Ya, dari situ merendahkan diri. Nomor 1. Ketika tantangan datang, apakah kita akan semakin tinggi hati atau semakin rendah hati? When trials comes, will we bow up with pride or bow down in humility? Humble themselves or someone will put you down? Rendahkan dirimu saudara. Di saat-saat engkau sedang mengalami masalah, rendahkan diri, bertobat, berbalik. Jangan masih keraskan hati. Di tengah-tengah hidupmu yang sengsara, jangan sombong, jangan merasa hebat. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Daniel 4 ayat 30 dan seterusnya berkata begini, halaman 27 di bagian bawah saudara. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Saudara, ini terjadi pada waktu Nebukadnezar, Raja Babel itu menyombongkan dirinya, memegahkan dirinya. Maka Tuhan melawan dia, dan hasilnya dia seperti orang gila, seperti orang hilang ingatan saudara. Dia menjadi tinggal seperti bukan manusia lagi. Dia makan seperti sapi. Dia tidak mau tinggal di rumah. Dia makan rumput. Dan saudara, hingga akhirnya Daniel 4 ayat 37 bagian bawah berkata begini, ketika kemudian dia dipulihkan, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jangan sombong, jangan congkak, jangan merasa hebat, jangan merasa luar biasa, lebih dari yang Tuhan mau. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Justru di saat engkau sedang gagal, di saat engkau sedang jatuh, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Berbalik dari dosa-dosamu,
mencari Tuhan. Next slide menunjukkan bagaimana cara merendahkan diri. Yaitu apa? Temukan, identifikasi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang membuat engkau mengecewakan Tuhan? Apa yang menjadi kebiasaan burukmu, dosa-dosamu? Ya, rendahkan diri, ngaku di depan Tuhan. Ini dosaku Tuhan, ini kesalahanku, ini kekuranganku. Lalu ketaatan memegang peranan penting dalam merendahkan diri. Habis engkau merendahkan diri, lalu taat, dengar tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan minta Anda bertobat, segera bertobat. Kalau Tuhan minta Anda berhenti dari berbuat dosa, berhentilah berbuat dosa. Kalau Tuhan minta Anda meninggalkan kebiasaan buruk, tinggalkan cepat-cepat kebiasaan buruk itu. Kalau Tuhan minta Anda mengampuni, segera mengampuni. Kalau Tuhan minta Anda untuk memberi, segera memberi. Jangan tahan-tahan. Ketaatanmu membuat hidupmu naik kembali, menunjukkan pertobatanmu, saudara. Lalu apa? Doa, meratap, mencari wajah Tuhan. Tanda merendahkan diri. Meratap, ada kelemah lembutan, ada melepaskan kebutuhan akan prestis atau gengsi. Tidak sok kita merendahkan diri. Raja Daud sudah menjadi raja yang hebat. Tetapi ketika dia sudah jatuh dalam dosa dengan Batsheba, dosanya dia bukan hanya dosa perzinahan, tapi dosa pembunuhan. Dia dengan sengaja merancang supaya suami dari Batsheba, yaitu Uriah, mati terbunuh. Padahal Uriah itu masuk dalam 30 pahlawan Daud. Orang-orang sudah berkorban, orang-orang hebat yang telah menyertai Daud, berkorban buat Daud. Tapi karena Daud pengen menyembunyikan aib itu, karena Batsheba hamil karena dia, maka dia berusaha bunuh Uriah. Dia perintahkan jenderalnya untuk menaruh Uriah di depan. Bahkan bukan cuma Uriah yang mati, beberapa anak buah Daud mati demi menutupi perzinahan Daud. Hidupnya sudah salah. Tapi ketika Nabi Nathan menegur dia, Daud ini tidak mengeraskan hati. Dia tidak mencari alasan. Aku kan raja, aku berhak atas semuanya. Aku kan begini begitu. Dia gak banyak alasan, saudara. Apa yang dibuat Daud? Dia berkata, itu aku yang salah. Itu aku yang salah. Aku berdosa di depan Tuhan. Dan dia mau mendengar teguran Nabi Nathan. Dia mau merendahkan diri ketika mendapat kritik. Dia mau mendengarnya, tidak sombong. Dan itu yang membuat Tuhan bermurah hati kepadanya. Itu yang membuat Tuhan menyelamatkan hidupnya, membuat dia naik kembali. Saudara, kalau engkau mengalami hal yang tidak baik, segera bertobat. Rendahkan dirimu, taat kepada Tuhan, minta ampun, dan kau akan melihat hidupmu dipulihkan. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, mari lihat koreksi hidup kita masing-masing. Setiap kali Anda mengalami badai dan kau pengen kembali hidupmu naik lagi, maka tanyakan Tuhan, Tuhan, apa bagian hidupku yang tidak berkenan kepadamu? Tuhan, apa yang kau mau? Biar hidupku berkenan kepadamu Tuhan. Biar hidupku menyenangkan Engkau, bukan menyenangkan dagingmu, saudara. Karena seringkali daging kita
membawa kita untuk jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan mau kita balik kepada Tuhan. Lakukan lagi apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika Anda berhenti melakukan yang benar, Anda mulai berbuat dosa, Anda mulai jatuh. Jadi bagaimana supaya naik kembali? Maka lakukan lagi yang benar. Tinggalkan dosa. Itu artinya berbalik, turn back, merendahkan diri, mengakui dosa. Seolah-olah Anda sudah salah melangkah, salah jalan. Suatu kali kami hamba Tuhan ada acara di Surabaya, ada seminar di sana. Lalu ada rombongan berapa orang dari Semarang, berangkat masing-masing karena dari berbagai gereja, berbagai tempat saudara. Kami yang naik mobil, ada yang naik kereta ke Surabaya, sudah sampai di Surabaya saudara. Tapi ada 2 orang yang belum sampai. Lalu ditanya-tanya, loh kamu sampai mana? Oh mana ya, ini masih di atas kereta. Loh ini yang naik kereta sudah pada sampai. Loh kami belum. Mereka berdua ternyata saudara sibuk ngobrol dan tidak memperhatikan. Dan mereka salah naik kereta saudara. Dari Semarang harusnya naik kereta yang ke arah Surabaya, tapi mereka tidak perhatian, sibuk ngobrol cerita asik dengan temannya. Lalu naik kereta, ternyata kereta arahnya ke Jakarta. Waduh, ternyata sudah jauh, sudah dekat Jakarta baru sadar. Wah, salah arah. Untung akhirnya mereka sadar. Mereka turun dan cari kereta lain untuk sampai ke Surabaya. Saudara, penting untuk sadar kalau kita sudah salah arah, supaya kita bisa segera kembali. Rendahkan diri, akui kesalahan. Banyak orang yang susah minta maaf, tapi saya berdoa saudara para murid Tuhan yang setia dalam saat teduh pemuritan ini menjadi orang yang mudah mengakui kesalahan dan segera bertobat. Jangan merasa paling benar. Walaupun kadang orang mengkritik Anda bukan karena mereka tahu yang sesungguhnya. Bisa jadi Anda disalahpahami, bisa jadi Anda difitnah, bisa jadi di luar sana orang menghina Anda. Mereka enggak tahu, mereka salah paham, mereka salah mengerti. Tapi bagian Anda, rendahkan hati. Rendahkan hati. Ampuni orang-orang itu. Dan bertobat. Kalau kritikan itu benar, akui dan minta maaf. Kalau kritikan itu salah, Anda difitnah, Anda digosipin, saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Doakan mereka yang memfitnah Anda. Berkati mereka yang membenci Anda. Berkati musuh-musuhmu. Dan biar Tuhan yang melihat semuanya. Itu merendahkan hati saudara. Taat. Berusaha menyenangkan hati Tuhan. Berusaha menyenangkan hati Tuhan. Bahkan saat Anda diperlakukan tidak baik. Suatu kali Raja Daud yang tadi sudah jatuh dengan Bathsheba, tapi dipulihkan Tuhan. Dia mengalami hidup yang hancur lagi karena Absalom anaknya memberontak. Bahkan untuk menghindari pertumpahan darah yang besar, maka Daud membawa keluarganya, membawa anak buahnya keluar dari kerajaan, keluar dari istana, menyingkir, pergi ke benteng pelindungan
di Mahanaim. Dia keluar dari istana di Yerusalem. Saudara, karena anaknya bangkit melawan dia. Dan saudara, ketika dia jalan keluar, Alkitab mencatat ada seorang dari keluarga Raja Saul, keturunan suku Benyamin, namanya Simei bin Gera. Dan dia memaki-maki Daud, menghina Raja Daud. Sangat memalukan, sangat merendahkan, berani menghina, mencemooh raja, saudara. Wah, sampai panglimanya Daud berkata, izinkan saya menyeberang, sekali tebas mati dia. Tapi apa kata Daud? Dia dihina, dikritik, dimaki-maki oleh Simei. Dia raja, dia berhak untuk membalas. Tapi dia di tengah-tengah situasi yang tidak baik itu, dia memilih taat pada Tuhan. Dia memilih merendahkan dirinya. Dia tidak membalas. Dia adalah pahlawan. Dia mengalahkan Goliat. Dia jenderal besar. Dia punya pahlawan-pahlawan bersama dia, yang kalau dia perintahkan, dia punya 3 triwira yang siap membela dia. Mereka para pembunuh raksasa juga. Maka Simei gampang dibunuh. Tapi dia berkata, apa urusanmu denganku? Jangan lakukan itu. Intinya Daud berkata, berhenti, jangan sakiti Simei. Bahkan begitu rendah hatinya Daud. Daud berkata, kalau Tuhan yang menyuruh Simei untuk mengutuki aku bisa apa? Kalau Tuhan yang menyuruh dia mengutuk, aku bisa apa? Kalau Tuhan yang mengizinkan dia mengutuk, aku bisa apa? Anakku sendiri memberontak kepadaku. Kata Daud, anakku sendiri melawan aku. Apalagi Simei ini yang keturunan Raja Saul. Kalau memang Tuhan yang suruh dia untuk memaki-maki aku bisa apa? Apa yang dibuat Daud? Dia tidak membalas, tapi dia datang kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, Tuhan, berkati aku sebagai ganti maki-maki dari Simei ini. Sebagai ganti dari kutuk Simei, berkati aku Tuhan. Di tengah situasinya sedang hancur, dia lari kepada Tuhan. Dia mau menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak mau membalas. Dia malah berkata, Tuhan, berkati aku. Dia menghalangi anak buahnya untuk menyakiti Simei yang sudah mengata-ngatai dia. Saudara, nanti akhirnya Absalom mati terbunuh. Dan Raja Daud kembali ke istana. Pemberontakan selesai. Raja kembali ke istana bersama keluarga dan pasukannya. Dan bagian Alkitab mencatat, semua orang menyongsong raja kembali. Termasuk salah satunya adalah Simei bin Gera. Wah, dengan berlutut minta ampun Raja, karena kemarin sudah mengutuki engkau. Selamat datang Raja, minta ampun. Wah, panglimanya gregetan, saudara. Ini kurang ajar. Kemarin waktu Raja menyingkir, dimaki-maki, sekarang Raja balik, enak saja cuma minta ampun. Raja, izinkan saya nebas dia. Dia layak mati karena sudah mengutuki orang di Urapi. Tapi apa kata Daud? Jangan lakukan. Dia ampuni Simei. Saudara, Anda punya kuasa membalas. Anda punya kekuatan untuk melawan orang yang menyakiti engkau. Tapi pesan hari ini, rendahkan hatimu,
Rendahkan dirimu, berbalik pada Tuhan. Lakukan yang Tuhan mau. Jangan balas dengan emosimu, jangan balas dengan kekuatanmu sendiri. Biar Tuhan membela engkau, biar engkau kedapatan berkenan di mata Tuhan, dan biar Tuhan yang bekerja atas segalanya. Maka engkau akan comeback, hidupmu akan dipulihkan. Di tengah engkau difitnah, turn back kepada Tuhan, bertobat, dan biar Tuhan yang membela Anda. Di tengah engkau sakit, jangan marah-marah, jangan jengkel hati, lari kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, biar Tuhan pulihkan. Ayo kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, jamah hati kami. Kalau seringkali kami tidak seperti Raja Daud, yang ketika kami ditegur, kami marah. Ketika dikritik, kami membalas. Ketika kami disakiti, kami lebih menyakiti. Ampuni Tuhan. Biar di saat-saat kami sedang disakiti, kami berbalik kepada Tuhan. Saat kami ditipu, difitnah, dirugikan, kami bersyukur dan lari kepada Tuhan. Saat kami dijahatin, biarlah kami tidak membalas dengan kejahatan, tapi kami memberkati orang yang jahat kepada kami. Biarlah hidup kami berkenan kepadamu, merendahkan diri di hadapanmu. Saat kami mendengar gosip, fitnahan, suara-suara yang tidak baik, biar kami membalas dengan keindahan. Biar Tuhan melihat hidup kami berkenan. Di saat jatuh kami akan turn back kepada Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan diangkat kembali. Tuhan jamah yang sudah rencana mau membalas, patahkan semua. Berikan hati yang lemah lembut, hati yang mengampuni, dan kami akan membalas dengan kebaikan. Yang sudah dendam, mampukan kami mengampuni. Yang ada adalah belas kasihan. Yang sudah kecewa dan menderita, biarlah Tuhan gantikan kain kabung kami itu dengan tarian, dengan sukacita, dengan pengharapan. Tuhan melihat semua, bahwa kami bertobat dari dosa-dosa dan kebiasaan buruk kami. Biarlah kami menyenangkan Tuhan. Kami turn back kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan di tengah-tengah segala situasi kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah saat teduh hari ini. Biarlah firman-Mu terngiang untuk hidup kami berbalik kembali kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan kami akan melihat jalan keluar. Dan hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Kami masuk hari dengan sukacita. Saudaraku sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua berkata, amin. Haleluya. Praktek firman Tuhan, kembali pada Tuhan, hidupmu pasti naik lagi. Tuhan memberkati.